Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih kepada Bapak Menteri Desa Dr. Hamadi Skandar. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sumberurip Bapak Slamet Hari Abdi. Mari wujudkan Desa Sumberurip lebih maju dan berprestasi. Yes. Salam Nabi yang telah membimbing umat manusia sehingga kita semua bisa menjaga antara yang hak dan yang batil. Perlu kami sampaikan di sini kepada pendataan ini juga karena beberapa hal yang lainnya juga terkait dengan pengunduran status pengunduran ini kami mohon maaf. Tapi memang ini sudah maksimal di musim pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan di tahun depan nanti kita akan bisa lebih baik sekali. SDGs itu Sustainable Data Government System, ya benar. Kita selama ini di data itu, data menerima data menerima BST, data menerima dulu ada BLT, ada BKH, BPNT, itu datanya data yang sudah tahun-tahun lama. Bahkan ada yang sudah meninggal tapi masuk dalam penerima, iya enggak? Itu karena nggak ada sustainable data. Tim relawan enumeratur pendataan SDGs tahun 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan penetapan pemuktahiran hasil pendataan SDGs yang telah teman-teman data dari awal hingga sekarang. Baik, terima kasih. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuman sedikit saya mensosialisasikan terkait dana desa yang masuk di Lumajang. Jadi dana desa itu totalnya yang masuk ke Lumajang itu 100 terdampak secara langsung. Ya, misalnya pedagang asuhan, ya, pedagang mainan. Karena berkerumun keramaian sudah tidak boleh, maka pedagang dagangannya macet. Nah itu terdampak. Itu boleh diberi BLT, dimasukkan di KPM BLT. Berapa jalannya, panjangnya berapa, jalan desanya yang sudah tersentuh atau dibangun itu berapa meter, jalan, kemudian pertaniannya itu luasnya berapa sih? Itu tingkat desa. Kemudian ada tingkat dusun, jalan lingkungannya juga didata. Kemudian di dusun itu ada apa saja, ada bank, ada ini, semuanya didata. Kemudian ada tingkat RT dan yang paling penting tingkat keluarga. Di medsos saya pegang orangnya ini, tak tahu mungkin nemburi polsek, ya Pak Anang ya, gitu. Tak suruh dia minta maaf di medsos. Tembusan Bapak Bupati Lumajang. Saya mencari Pak siang malam itu orang yang comber mulutnya ini. Kendaraan itu ada beras di dalamnya. Kuramil, kecamatan juga gitu. Kita selalu sekarang setiap hari berkesinambungan. Tiada nanti untuk selalu adakan bakso beras. Iman dan imun jaga. Ini malah tetap sehat panjenengan dan kulo sedaya tretan-tretan panjenengan papi pun alihwan utamanya muslim bersaudara ini. Moga-moga kita diberikan kesehatan sama Allah sampai akhir zaman nanti. Kita ibadah kita besar harapan saya juga pemerintahan desa dalam pemuadalan data ini dapat digunakan sebagai basis penyusunan pembangunan desa Sumberurip yang nantinya untuk bertujuan salah satunya adalah menuntaskan kemiskinan dari 18 poin tersebut. Besar harapan saya seperti itu. Jadi pemerintah desa dan juga BPD selalu bersinergi untuk mengembangkan atau memberikan motivasi pada kelompok kerja supaya benar-benar data ini real
atau benar-benar sesuai lapangan. Kami dari tim TA pendamping Kementerian Desa Kabupaten Lumajang, ada Pak Oka, ada Pak Narji, ada Pak Masudi. Kebetulan PIC SDGS-nya tidak ikut, ada kegiatan lain. Jadi sebenarnya tujuan SDGS ini adalah pembangunan berkelanjutan tujuannya. Jadi tahun ini kita masih melakukan pendataan. SDGS itu ada 8 poin di dalamnya. Jadi ada 18 poin jenis kegiatan di dalamnya. Di situ ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, ada desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan. Itu banyak di dalamnya SDGS. Itu bisa dibuka di web Kementerian Desa. Nah, kemudian tahun ini masih proses pendataan. Pendataan itu ada 4 kuesioner, ada tingkat desa, ada tingkat dusun, kemudian ada tingkat RW atau RT, kemudian ada tingkat individu atau KK. Nah, jadi 4 kuesioner itu pertanyaannya lebih dari 1000 pertanyaan. Nah, SDGS ini harapannya hasil pendataannya itu benar-benar valid, sesuai fakta lapang, terutama yang di tingkat individu. Karena banyaknya data kemiskinan dari berbagai lembaga, nah, ini angkanya tidak sama. Angkanya tidak sama karena pola pendataannya itu beda-beda ya. Ada dari BPS, ada dari Kemensos, ada dari mana lagi itu lembaga-lembaga yang mengeluarkan data mereka. Nah, kalau yang SDGS ini beda. Kalau SDGS ini tidak ada sampling, door to door per KK per individu. Itu ditanya langsung. Ditanya langsung, misalnya satu keluarga ada 5 orang. 5 orang itu ditanya, dimulai dari kepala keluarga. Kepala keluarganya itu punya pekerjaan apa tidak. Kemudian kalau tidak punya pekerjaan, penghasilannya dari mana? Punya sawah atau tidak? Punya usaha atau tidak? Itu ditanya di pendataan SDGS ini. Kemudian kepala keluarga sudah, baru ke istrinya. Istrinya punya kegiatan apa tidak? Itu ditanya. Kemudian ke anaknya itu sudah berkeluarga apa tidak? Kalau masih belum berkeluarga, masih sekolah apa tidak? Itu ditanya semuanya. Kemudian disimpulkan di pertanyaan itu dalam satu keluarga ini. Nah, dalam satu keluarga ini, keluarga kalau berpenghasilan, penghasilannya berapa dalam 1 tahun? Kemudian kalau istri berpenghasilan, penghasilan istri ini berapa dalam 1 tahun? Nah, baru turun nanti ke anaknya. Kalau anaknya masih berpendidikan, biaya pendidikannya itu berapa dalam 1 tahun? Semuanya itu bisa dihitung. Jadi ke depan kalau misalnya ada pendataan-pendataan lagi, terutama untuk bantuan sosial, misalnya desa cari masyarakat yang benar-benar miskin, nah ini bisa buka data SDGS ini. Tidak bisa sudah, masyarakat itu tidak bisa bohong karena sudah tercatat di situ. Sudah tercatat mana masyarakat yang benar-benar miskin, mana masyarakat yang benar-benar sudah menengah ekonominya, mana masyarakat yang sudah benar-benar mampu secara ekonomi, itu sudah tercatat lengkap di pendataan SDGS itu. Mungkin itu saja ya terkait ya kuesioner yang tingkat keluarga. Kemudian tingkat RT dan tingkat desa. Tingkat desa itu juga akan diketahui. Desa itu per tahun ini yang sudah, terutama fisik yang sudah dibangun jalan desanya itu sudah panjang berapa. Yang masih belum panjang berapa. Itu diketahui ya Pak Nanti. Diketahui.
panjang desa berapa, yang sudah tersentuh bangunan berapa, yang masih belum berapa, itu sudah diketahui di sini. Termasuk di tingkat RT RW atau dusun. Jalan lingkungan yang sudah terbangun itu berapa panjangnya, yang belum terbangun itu berapa. Termasuk jenis-jenis usaha yang ada di tingkat dusun. Semuanya tercatat di dalam pendataan SDGs ini. Nah, memang di web masih ada kendala karena pengembangan. Sempat informasinya ada penyadapan dari negara luar, cuman sekarang ini masih pengembangan. Nah, sementara ini harapannya kita pendataan secara manual dulu diharapkan selesai. Nanti sambil lalu diinput melalui web yang disediakan oleh Kementerian Desa. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Mbak Oka, Pak Narji, Pak Masudi. Monggo, disilahkan. Mbak Oka, ada tambahan? Diberi kesempatan, Mas. Ya, monggo. Terima kasih. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bapak Korka, Pak Pri tadi. Sebenarnya sudah cukup jelas begitu ya, tetapi ada yang perlu kita tambahkan. Arah dari pendataan SDGs ini adalah sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan begitu. Sebetulnya di rancangan awal hasil pendataan ini akan diolah oleh Kementerian Desa dan akan diterbitkan hasil olahan itu di bulan Juli tahun 2021. Tetapi ternyata seperti yang disampaikan Pak Pri tadi, ada beberapa kendala berkaitan dengan aplikasi. Yang pertama memang telah diidentifikasi ada penyadapan dari beberapa negara, karena pendataan SDGs ini kan by name by address, jadi data yang sangat dilindungi, data privasi begitu, dan ternyata terindikasi ada penyadapan, sehingga perlu ada penghentian untuk sementara dalam rangka pengembangan dan peningkatan keamanan seperti itu. Sehingga yang seharusnya di bulan Juli sudah rilis hasil olahan pendataan di tingkat desa, sampai sekarang masih belum siap. Nah, ini kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Harapan awal itu ketika desa melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan itu sudah tidak menggali aspirasi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Melalui musyawarah desa ditawarkan ke masyarakat kebutuhannya apa, tidak seperti itu. Itu mindset lama sebetulnya. Jadi harapannya ke depan ketika pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa sudah mempunyai data hasil olahan dari pendataan SDGs berdasarkan potensi masalah yang ada di desa, berdasarkan pendataan yang door to door yang tidak diragukan kevalitannya. Begitu. Nanti ada banyak kegiatan ketika desa atau tim relawan melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan. Itu yang jelas permasalahan yang ada di desa dan potensinya itu seluruhnya akan tercover, sehingga tidak ada kegiatan atau program yang akan dilaksanakan desa itu yang melenceng dari kebutuhan, melenceng dari visi misi kepala desa, sehingga ketika musyawarah desa itu tinggal menyampaikan dan menyusun prioritas kebutuhan apa yang paling mendesak untuk segera dibangun. Itu jadi berdasarkan data, basis data. Untuk penggunaan dana desa tahun 2022 itu sementara ini yang disampaikan Gus Menteri masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi ada pemulihan ekonomi, kemudian prioritas, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru. Lebih kepada 3 visi besar yang sama di tahun 2021. Tetapi ada tambahan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Jadi nanti desa wajib mendata data kemiskinan yang ada di desa. Satu kecamatan wajib menentukan lokus satu desa yang dinilai angka kemiskinan paling tinggi, dan itu nanti yang akan menjadi target pembangunan di tahun 2022. Jadi prioritas seperti
Jaminan Perlindungan Sosial BLTDT itu kemungkinan masih akan menjadi program kegiatan di tahun berikutnya. Cuman ketentuan besaran berapa dan lamanya sampai berapa bulan itu yang masih menunggu petunjuk Pak Bri ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi arah pendataan SDGs itu memang menggali potensi sumber daya manusia dan potensi masalah yang nantinya akan menjadi dasar acuan perencanaan pembangunan tahun 2022, sehingga hasilnya nanti memang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan lebih terarah atau lebih fokus seperti yang disampaikan Pak Camat di awal tadi. Mungkin seperti itu Pak, dari saya cukup sekian. Terima kasih.